Kok belum subscribe? Subscribe dong, tunggu apa lagi? Presiden mengarahkannya secara pribadi. Bab 718. Setelah turun dari bus, Yaya membiarkan semua orang bergerak maju. 4 orang dan 1 kelompok tidak boleh berpisah. Ketika semua orang berkumpul, mereka harus kembali bersama dan anggotanya tidak boleh ada yang kurang. Ini belum memasuki area yang paling parah dari gempa. Tetapi anak laki-laki dalam kelompok mereka, Boncabai, muntah-muntah sampai sudah tidak tahan. Kalau dia tidak bisa pergi, mereka bertiga tidak bisa pergi untuk menyelamatkan yang terluka. Tetapi premisnya adalah untuk memastikan keamanan para tim. Boncabai, kalau begitu kamu duduk dan istirahat sebentar. Yaya duduk bersama Boncabai, lalu berkata lagi, "Babi imut, kamu juga duduk dan istirahatlah." "Kakak Yaya, aku baik-baik saja." Orila dengan cepat mengambil air mineral, dengan hati-hati membuka tutup botol dan menyerahkannya kepada Boncabai. "Boncabai, kamu berkumur. Pikirkan beberapa orang dan hal-hal yang bisa membuatmu tetap maju. Terlepas dari segalanya, kamu akan jauh lebih baik." "Babi imut, terima kasih." Boncabai mendongak dan menatap matanya. Pagi ini ketika mereka pertama kali melihat babi imut, mereka melihatnya lembut, muda dan khawatir dia tidak akan menderita. Siapa yang tahu, siapa yang bisa melewati sebagian besar hari ini? Siapa yang tidak bisa sudah terjawab? Orila ingin muntah ketika dia melihat tubuh tak berbentuk. Tapi dia tidak ingin orang lain meremehkan dirinya sendiri. Dia menahan rasa mualnya. Jika sedikit mual seperti itu tidak bisa diatasi, bagaimana dia bisa membantu Abang Hansel untuk menyelamatkan lebih banyak orang? Ketika Orila memikirkan Abang Hansel, tubuhnya tampak memiliki aliran kekuatan yang berkelanjutan. Tidak peduli kesulitan apa yang dia hadapi. "Boncabai, kamu harus menyesuaikan keadaanmu lagi." Yaya mengangkat tangannya dan melihat waktu. "Kita akan beristirahat selama 5 menit sebelum kita melanjutkan." Setelah itu, Yaya menatap Orila lagi dan berkata, "Babi imut, jika kamu merasa tidak nyaman, jangan terlalu memaksakan diri. Tugas kita belum dimulai dan kerja keras masih ada di depan." "Kakak Yaya, terima kasih atas perhatian Anda. Tetapi kamu bisa percaya bahwa aku akan berusaha. Kakakku pergi ke daerah bencana. Selama dia baik-baik saja, aku juga akan baik-baik saja." Nah, ketika Orila sudah tidak kuat, dia hanya bisa memikirkan tentang Abang Hansel. "Kamu memiliki hubungan yang baik dengan saudaramu. Lihatlah gadis kecil ini berbicara tentang kakaknya. Alisnya menari-nari, menjadi sangat bahagia." "Ya, kami memiliki hubungan yang baik." Abang Hansel menciumnya diam-diam tadi malam dan tidur dengannya di lengannya. "Menurutmu, hubungan mereka baik atau tidak?" "Mari kita berjuang bersama. Mari kita lakukan sedikit untuk membantu beberapa orang. Dengan saudaramu." Yaya menepuk pundak Orila dan berdiri dan memandangi kedua bocah itu. "Little Prince, Boncabai, bersiap-siap. Ayo, kita pergi." "Semangat, semangat!" Beberapa dari mereka mengikuti Yaya untuk membuat gerakan semangat, menyemangati diri sendiri, tetapi juga kepada orang-orang di daerah bencana. "Babi imut, kamu yang paling muda. Jangan sampai terpisah dengan kami.
Ingatlah bahwa apapun hal penting yang kita temui, kita harus melindungi hidup kita. Yaya adalah kapten mereka. Melihat Orila adalah yang termuda, dia selalu peduli padanya. "Kakak Yaya, kamu tenang saja. Aku akan menjaga diriku dengan baik." Orila mengangguk. Dunia ini sangat indah. Dia masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Dia akan melindungi hidupnya agar bisa bersama orang-orang yang dia cintai. Dia dan Abang Hansel keluar dengan selamat dan secara alami kembali dengan selamat. Tak satu pun dari mereka yang akan kenapa-kenapa. Dengar-dengar bahwa presiden kita mendarat di pusat gempa dengan helikopter pagi ini. Ketika dia tiba di daerah bencana, dia secara pribadi mengatur pekerjaannya untuk pertama kalinya. Dia tidak takut kesulitan atau bahaya dengan para prajurit tentara. Hatinya benar-benar terikat dengan orang-orang kita. Para korban yang keluar dari daerah gempa saling mendukung dan berbicara ketika mereka berjalan. Mendengar kata-kata Bapak Presiden, Orila segera mengangkat telinganya untuk mendengarkan. Takut ketinggalan setiap berita tentang Abang Hansel. Sebelum berangkat, berita resmi mengatakan bahwa Presiden telah terbang langsung ke daerah bencana dengan helikopter dan tidak ada informasi lebih lanjut tersedia. Setelah mereka tiba di daerah bencana, peralatan komunikasi hancur. Telepon seluler tidak dapat membuat panggilan karena tidak ada sinyal, dan dia tidak bisa browsing internet. Dia tidak tahu kabar tentang Abang Hansel, dan dia selalu khawatir. Sekarang dia juga bisa lega mendengar beberapa berita dari orang-orang. Lebih jauh ke daerah bencana, tetapi tidak ke daerah pusat gempa. Kita bisa melihat pekerja bantuan tentara dan orang-orang yang terluka di mana-mana. Staf medis resmi telah lama tidak memadai, dan staf medis yang tiba oleh organisasi non-pemerintah ini memainkan peran besar. Ketika Orila dan yang lainnya melihat orang yang terluka, mereka membantu menyelamatkan orang yang terluka. Pada saat ini, hati semua orang memikirkan bagaimana menyelamatkan orang-orang. Bon Cabai yang baru saja merasa sakit dan muntah telah melupakan mual dan membantu menyelamatkan orang untuk berlari lebih cepat daripada orang lain. Little Prince dan Bon Cabai adalah siswa pria. Mereka memiliki kekuatan besar dan bertanggung jawab untuk membawa yang terluka ke daerah terbuka yang datar dan membawanya kepada Yaya dan Orila untuk diobati. Pengalaman penyelamatan Orila lebih buruk dari pengalaman Yaya. Yaya bertanggung jawab atas pekerjaan utama. Dia meletakkan tangan pada Yaya dan keduanya bekerja sama dengan baik. Ini sibuk. Hati Orila tidak lagi memikirkan Abang Hansel, hanya memikirkan menyelamatkan orang-orang. Selamatkan orang, selamatkan nyawa lagi. Boom! Tepat setelah semua orang sibuk selama lebih dari 1 jam, bumi berguncang lagi dan tanah tiba-tiba bergerak. Tubuh mereka jatuh tak terkendali dan terjatuh ke tanah, dan beberapa berguling seperti bola. Dan beberapa mengulurkan tangan untuk meraih apa yang mereka bisa, tetapi tidak bisa menangkap apapun. Untungnya, dalam waktu sekitar 2 atau 3 detik, tanah tidak berguncang, gunung tidak berguncang, semuanya sunyi lagi. Tetapi dari waktu ke waktu dapat mendengar apa yang jatuh, bangunan apa yang runtuh. Gempa bumi hanya memakan waktu 2 atau 3 detik, tetapi cukup untuk menghancurkan sebuah kota dan nyawa orang satu demi satu. Orang-orang yang berguling-guling di tanah ingin berdiri, tetapi banyak orang yang begitu ketakutan sehingga kaki mereka terlalu lemah untuk berdiri. Beberapa orang bahkan menangis, dan mereka yang belum mengalami sisa hidup mereka tidak akan pernah menyadarinya.
Apakah ada sesuatu yang terjadi di pusat gempa bumi? Apakah ada yang salah dengan Tuan Presiden? Orila bangkit dan membersihkan dirinya dari debu. Dia bertanya-tanya, apakah Abang Hanselnya ada hubungannya dengan itu? Di masa lalu, gempa bumi dan tsunami mengerikan untuk didengarkan. Tetapi sekarang dia dan orang-orang yang dia sayangi mengalami gempa yang mengerikan ini. Abang Hanselnya ada di pusat gempa dan mereka berjarak 2 atau 3 kilometer dari pusat gempa. Mereka biasanya mengemudi hanya beberapa menit. Sekarang melalui reruntuhan tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi, berapa lama, dan dia tidak yakin di mana dia. Orila menatap bagian depan, pucat ketakutan. Dia sangat takut bahwa Abang Hansel akan terjadi sesuatu. Dia sangat takut sehingga tubuhnya menjadi lemas. Tidak apa-apa, gempa susulan sudah berakhir. Kami terus melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan orang. Sebentar lagi, Tuan Presiden akan datang untuk menyampaikan bela sungkawa. Seseorang berdiri dan berteriak, "Pak Presiden akan datang." Jadi itu artinya Abang Hansel baik-baik saja. Orila menghela napas lega dan menyeka air mata dengan kegembiraan. Mendengar teriakan seperti itu, beberapa orang yang ketakutan juga bangkit satu demi satu, menyelamatkan yang terluka, dan segera di bawah sadar semua orang, semuanya kembali normal. Perlahan, semakin banyak orang datang untuk menyelamatkan, mencari, menyelamatkan. Semua jenis profesional berkumpul bersama. Kita semua melakukan tugas mereka dan berusaha menyelamatkan orang-orang.